Matius 13 ayat 10-11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Shalom, selamat pagi. Nah, ayat yang barusan kita baca itu adalah salah satu ayat di mana Yesus menjelaskan arti sebuah perumpamaan. Jadi kalau kita lihat perikop seluruhnya, itu adalah Yesus menjelaskan sebuah perumpamaan yang sangat populer, yaitu perumpamaan seorang penabur, di mana dikatakan ada orang yang keluar menabur benih, sebagian jatuh di pinggir jalan, kemudian datang burung memakannya, sebagian jatuh lagi di tanah yang berbatu-batu, dia tumbuh sebentar, tapi kemudian dia tidak berakar, matahari datang dan kemudian payu. Yang ketiga, benih itu tumbuh di pohon berduri, dia terjepit dengan duri-duri dan akhirnya mati. Dan yang keempat, tumbuh di tanah yang baik. Dan saya yakin perumpamaan ini sangat populer, kita sangat tahu arti dari perumpamaan ini. Tapi yang menarik dalam perikop ini adalah antara perumpamaan dengan artinya, Yesus menjelaskan satu statement di sana waktu murid-muridnya bertanya, "Mengapa engkau menyampaikannya dalam bentuk perumpamaan?" Kemudian Yesus berkata, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, sedangkan kepada mereka tidak." Yaitu, dari sekian banyak yang Yesus sampaikan dalam firman Tuhan, dikatakan segala sesuatu dia sampaikan dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan tidak ada segala sesuatu yang dia akan sampaikan, gitu ya. Dalam Matius 13 ayat 34 dikatakan seperti ini, semuanya itu disampaikan Yesus kepada banyak orang dalam perumpamaan. Jadi Yesus selalu menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Lanjutannya, dan tidak ada perumpamaan sesuatu pun yang tidak disampaikan pada mereka. Jadi waktu Yesus melayani, segala sesuatu disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Dan statement yang tadi adalah penjelasan Yesus kepada murid-muridnya bahwa kepada mereka, kepada murid-murid Yesus dibilang mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, sedangkan kepada orang lain tidak, karena itu mereka disampaikan dalam bentuk perumpamaan, gitu ya. Nah, perumpamaan ini sendiri kalau kita analisa lebih dalam, perumpamaan itu adalah sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran untuk menyampaikan suatu pesan. Jadi ada suatu maksud pesan, ada sesuatu yang ingin dijelaskan oleh Yesus kepada banyak orang, kemudian dikasih ilustrasi yang diharapkan mereka bisa lebih mengerti dari ilustrasi itu, diambil dari kehidupan sehari-hari, diambil dari yang biasa mereka temui dalam keseharian, gitu ya. Jadi perumpamaan itu sendiri ada sebuah ilustrasi yang diharapkan orang bisa lebih mudah memahami, orang bisa lebih mudah untuk mengerti. Jadi perumpamaan itu adalah sarana untuk menyampaikan suatu maksud, sarana untuk menjelaskan sesuatu, itulah perumpamaan, gitu ya. Tetapi yang menarik di sini adalah kepada banyak orang Yesus membiarkan mereka tidak mengerti. Tetapi kepada murid-muridnya Yesus bilang, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga." Gitu ya. Dan bagian ini yang menarik buat saya, karena kita sebagai murid Tuhan ada satu keistimewaan yang kita miliki. Yang Yesus bilang kepada kita, kepada murid-muridnya, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Gitu ya. Nah, rahasia kerajaan sorga ini yang kita bahas. Bagaimana caranya kita mengetahui apa yang dimaksud Yesus dengan rahasia kerajaan surga, gitu ya. Dan yang menarik dari cerita ini adalah ini berbicara soal bagaimana firman Tuhan ditabur. Jadi perumpamaan ini khusus disampaikan, kata-kata ini khusus disampaikan pada murid-muridnya. Itu berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ditabur, kemudian yang tadi dibilang ada yang di batu, ada yang pinggir jalan, ada yang tumbuhan duri, gitu ya. Dan ada yang tanah yang baik. Jadi hal kerajaan surga atau rahasia tentang kerajaan surga itu tidak pernah lepas dengan firman Tuhan, gitu ya. Di perumpamaan-perumpamaan yang lain, Yesus tidak pernah ngomong tentang rahasia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi ini disampaikan khusus pada perumpamaan seorang penabur, gitu ya. Dimana yang tadi saya sudah bilang, perumpamaan ini bicara soal firman Tuhan, bicara soal penyampaian firman Tuhan, bicara soal rahasia dari firman Tuhan tumbuh dalam hati seseorang, gitu. Dan rahasia kerajaan surga itu tidak pernah lepas dari firman Tuhan, tidak pernah lepas dari benih yang ditabur. Itulah rahasia kerajaan surga. Dan kita umat Tuhan, kata Tuhan, diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, gitu. Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Paulus pernah mengatakan tentang apa sih yang menjadi kelebihan orang Israel. Ada banyak dalam segala hal, tetapi pertama-tama yang menjadi kelebihan mereka adalah kepada mereka dipercayakan firman Tuhan, gitu ya. Kita lihat ayatnya di dalam Roma 3 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Kemudian Paulus memberikan pertanyaan retorika, apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Di ayat yang kedua dijawab, banyak sekali, gitu. Dan dalam segala hal. Jadi maksudnya pasti gunanya sunat itu banyak dalam segala hal. Kelebihan orang Yahudi lanjutannya adalah pertama-tama
sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi kelebihan orang Yahudi adalah pertama-tama kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kepada orang Israel, kepada umat pilihan Tuhan, itulah yang pertama-tama dipercayakan firman Allah. Dan itu yang Yesus katakan pada murid-muridnya, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada mereka tidak. Kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang hatinya menyerahkan diri kepada Tuhan, kita punya wewenang, kita punya hak untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Rahasia kerajaan surga tentang apa? Tentang firman Allah, tentang sesuatu yang ada pada diri Allah, gitu. Dan itu yang menjadi kelebihan yang utama dari orang Yahudi. Kalau kita orang Yahudi rohani, kita orang Israel rohani yang dicangkokkan, maka pertama-tama kelebihan kita adalah kepada kitalah dipercayakan firman Allah. Itulah rahasia untuk mengetahui kerajaan surga, gitu. Kalau kita lihat dalam Amsal 25 ayat yang kedua dikatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi menjadi satu kemuliaan Allah kalau dia merahasiakan sesuatu. Dan kita umat Tuhan, imamat yang rajani, maka kemuliaan adalah kita menyelidiki tentang Allah. Dan Allah bilang kepada kita diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Rahasia ini adalah sesuatu yang tidak akan kita ketahui kalau tidak dinyatakan kepada kita. Tidak akan kita ketahui kalau yang punya rahasia menyatakan dirinya kepada kita. Karena itu rahasia tentang kerajaan Allah bukan semata-mata pengetahuan, bukan semata-mata penggalian firman Tuhan di mana kita mengandalkan kemampuan kita untuk menganalisa firman Tuhan, bukan. Tapi kerajaan Allah itu adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman Allah, gitu ya. Semua pengetahuan kita, apa yang kita tahu tentang firman Allah, itu bukan datang dari analisa pribadi, itu bukan datang dari kemampuan kita berpikir, tetapi datang karena Roh Allah menyatakan pribadi Allah kepada kita. Itu yang disebut dengan rahasia. Rahasia hanya bisa kita pahami apabila ada Allah yang mengungkapkannya, gitu. Dan itu yang Daniel katakan. Kalau kita lihat waktu Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar, Daniel bilang di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. Kita akan lihat ya, Daniel 2 ayat 28. Dia bilang, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Kemudian Daniel menjelaskannya. Daniel bilang sebelumnya di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. Dan rahasia tentang kerajaan surga adalah bagaimana Allah menyingkapkan dirinya, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu saya bilang pertama kali bahwa kata-kata ini itu ada dalam perumpamaan penabur, di mana penabur ini bicara soal firman Tuhan, gitu. Dan apa tuh namanya? Yang menjadi kelebihan orang Yahudi pertama-tama adalah kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Jadi rahasia kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan surga adalah bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan karena Allah menyatakannya. Dan dia katakan di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. Beberapa ayat sebelumnya, Daniel 2 ayat 22 dikatakan, Daniel ngomong seperti itu juga. Dialah yang menyingkapkan hal-hal tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan yang terang ada padanya. Jelas saudaraku, itulah yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga. Kepada kita diberikan rahasia untuk mengetahui tentang kerajaan surga, yaitu firman Allah. Sekali lagi, firman Allah bukan datang dari analisa kita, bukan semata-mata pengetahuan yang kita bisa pelajari seperti pengetahuan-pengetahuan lain, tetapi itu betul-betul adalah sesuatu di mana Allah menyatakan dirinya, menyingkapkannya bagi kita, dan itu adalah rahasia tentang kerajaan surga, gitu. Dalam Efesus 3 ayat 4 Paulus katakan seperti ini, apabila kamu membaca tulisan-tulisanku, Paulus bilang gitu, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita baca tulisan-tulisan Paulus bilang, daripadanya kita akan mengerti rahasia tentang Kristus. Dan Kristus menyatakan dirinya melalui tulisan-tulisan Paulus tadi, gitu ya. Nah itu beberapa hal yang perlu kita mengerti, bahwa kita semua umat Tuhan, kita punya wewenang, kita punya anugerah yang Yesus berikan untuk kita mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah bukan semata-mata pengetahuan, tetapi bagaimana Allah menyatakan dirinya, gitu. Allah menyatakan pribadinya melalui firman Allah. Saya punya sebuah kesaksian sederhana. Waktu anak pertama kita lahir, kita berdoa pada Tuhan, nama apa yang kita mau berikan, gitu. Kita berdoa pada Tuhan, kita bilang, Tuhan, Engkau berikan seorang anak, nama apa yang kita mau berikan, gitu. Kemudian kita berdoa pada Tuhan soal itu, gitu.
akhirnya terbesit dalam pikiran kita tentang satu nama, tentang satu nama yang mungkin agak sedikit tidak populer, karena nama ini sebenarnya ditujukan untuk cowok, tetapi anak kita perempuan gitu. Dan nama yang kita pilih adalah Sefanya gitu. Itu adalah nabi dalam perjanjian lama, nabi kecil. Dan kalau kita lihat artinya itu adalah hidden of God. Jadi hal-hal yang tersembunyi pada Allah, tersembunyi dari Allah, hal-hal yang rahasia pada Allah, hal-hal yang sesuatu yang tersembunyi dalam pribadi Allah gitu. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kehadiran Dia membuat kita semua mengerti tentang Allah. Itu menjadi kerinduan kita gitu. Dan waktu saya bilang nama itu, istri saya setuju. Kemudian orang tua saya cukup heran, kok namanya aneh sekali ya gitu. Terus kita coba jelaskan bahwa itu adalah artinya hidden of God, tersembunyi dari Allah, hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Dan itu menjadi kerinduan kita mau mengerti tentang Allah, kita mau mengenal Allah secara pribadi, kita mau hal-hal yang tersembunyi dari Allah itu Allah nyatakan sehingga kita boleh mengenal Dia gitu. Dan itulah yang menjadi kerinduan kita sama-sama. Dan firman Tuhan katakan, kepadamu diberikan kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Dan kelebihan orang Yahudi pertama-tama, kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan, sebab di surga ada Allah yang menyingkapkan segala rahasia. Dan pengetahuan firman Tuhan adalah apapun yang kita peroleh, itu bukan karena kemampuan kita berpikir, bukan analisa kita, bukan semata-mata kemampuan manusia, bukan semata-mata pengetahuan, tetapi itu karena Allah menyatakan dirinya. Dan itu menjadi kerinduan kita sama-sama. Mari buat ini menjadi satu kerinduan dalam kita, bahwa pengenalan kita kepada Allah atau pengetahuan kita tentang Allah itu bukan usaha manusia, tetapi itu semata-mata karena Allah menyatakan dirinya, kalau Allah menyingkapkan rahasia tentang dirinya. Dan kita semua mempunyai kunci untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Mudah-mudahan video ini memberkati kita semua. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.